Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, peristiwa Paskah kebangkitan Yesus memang harus diimani. Tidak banyak orang melihat kebangkitan Yesus itu dari kematian. Kalau kematian Yesus, sengsara wafatnya dan karyanya di tengah-tengah orang banyak, orang dapat melihat dengan mata indera fisik.
Tetapi kebangkitan memang diperlukan iman kepercayaan. Iman akan kebangkitan dengan mata iman. Lihatlah betapa banyak atau beberapa murid-murid Yesus yang tidak mudah untuk mengenali pangling apakah ini Yesus. Maria Magdalena, 2 orang yang berjalan pulang ke kampungnya ke Emmaus. 2 orang padahal dekat sekali mengiringi perjalanan mereka pulang kampung ke Emmaus. Tapi kenapa tidak mudah mengenali? Maria Magdalena pun juga tidak mudah mengenali. Menyangka dia tukang kebun. Ketika disapa secara pribadi Maria, baru dia mengenal. Injil hari ini mengisahkan para murid berada di dalam rumah yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berkumpul di situ dan Yesus di tengah-tengah mereka gelisah dan ketakutan, dia membawa damai. Damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya pada mereka, untuk mereka melihat bahwa ini betul-betul benar-benar Yesus yang wafat di kayu salib dan kini bangkit mulia. Dan betapa bahagia dan senangnya murid-murid mengalami penampakan Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit mulia dari kematian itu. Tetapi mereka kemudian juga diutus untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Saksi-saksi hidup lagi Yesus dari kematian itu. Seperti dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Menjadi saksi kebangkitannya. Seperti diceritakan dalam Injil, Thomas itu tidak berada dengan mereka. Tidak berada dengan mereka ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Thomas entah kemana dia, tapi tidak berada bersama dengan murid-murid yang lain. Thomas tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya dan bekas-bekas luka di tangan ataupun di kakinya, bekas-bekas luka, aku tidak akan percaya. Syukurlah 8 hari kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kita bersyukur. Kalau tidak hadir, mungkin Thomas juga tetap tidak akan percaya. Tapi kebaikan Allah menampakkan diri setelah kebangkitan di tengah-tengah murid. Dan sekali lagi dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan Thomas dipersilahkan untuk mencucukkan tangannya ke lambung ataupun juga ke bekas-bekas luka-luka di tangan ataupun di kakinya itu.
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kemudian inilah yang penting kita renungkan juga. Kata Yesus, dan ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat, seperti kita semuanya ini tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya. Dan di kepercayaan itu diungkapkan di dalam pembaptisan kita. Dalam pembaptisan kita mengungkapkan iman kepercayaan akan kebangkitan Yesus, tapi sekaligus juga penderitaan, kesengsaraan, dan seluruh karyanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu iman kepercayaan kita atau iman kepercayaan gereja permulaan sebenarnya juga berdasarkan kesaksian para rasul ini, berdasarkan penampakan Yesus kepada mereka dan apa yang dialami oleh para rasul. Murid-murid yang mungkin tidak begitu banyak Yesus menampakkan kepada mereka, tetapi dasar iman kepercayaan kita dan jemaat-jemaat awal karena kesaksian para rasul. Dan karena itu jemaat awal, jemaat permulaan, hidup dari iman akan kebangkitan sungguh menjadi jemaat yang hidup, seperti ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Yang terakhir dikatakan di dalam Kisah Para Rasul itu, mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka, kelompok mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka menjadi satu jemaat yang bersatu, yang rukun bersatu. Bahkan juga menghidupi solidaritas, kerukunan, mewujudkan kasih kepada satu sama lain. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi jemaat umat yang berkumpul atas iman akan kebangkitan Yesus, mereka menjadi saksi, tekun dalam pengajaran para rasul, tekun di dalam doa, tekun di dalam hidup, katakanlah hidup sosial mereka. Memang tidak harus sama dengan jemaat seperti dulu, tetapi semangatnya lihatlah, membangun kerukunan, persekutuan. Kalau sekarang diistilahkan juga koinonia, sering disebutkan demikian. Jemaat membangun hidup koinonia, persaudaraan, persatuan, sebagai satu keluarga yang percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka juga melayani, yang sekarang diistilahkan diakonia, pelayanan,
melayani mereka yang menderita, yang sakit, ataupun yang kekurangan dan sebagainya. Karya sosial, karya kemanusiaan, bersekutu dan juga menjalin doa. Mereka berdoa, memecahkan roti, ekaristi setiap hari dari rumah ke rumah. Dan itulah mereka menjadi saksi kebangkitannya, yang sering diistilahkan juga martiria, kesaksian hidup. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu kita kalau membangun jemaat pada masa sekarang ini juga harus disesuaikan, tidak selalu persis, tetapi lihat semangatnya gereja, jemaat awal yang percaya akan kebangkitan Yesus, sungguh hidup, sungguh bersatu, sungguh rukun, sungguh saling menolong, saling membantu. Itulah kesaksian hidup mereka. Karena itu pada akhir ini dikatakan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka, kelompok mereka dengan orang yang diselamatkan. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan, dan terutama belas kasih-Nya, kerahimannya, kebaikannya yang kita rayakan pada hari raya kerahiman Allah ini. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.